Halo sobat, ternyata di dalam Alkitab tidak pernah menerangkan kalau iblis itu diciptakan dari api. Alkitab tidak menerangkan hal itu. Bahkan Alkitab tidak menerangkan hal-hal yang sedetail tentang iblis. Tetapi yang Alkitab terangkan, di mana Tuhan Allah Yahweh, Allah Bapa itu menciptakan ciptaan pertama kali, yaitu firman. Di mana terdapat di dalam Yohanes ya, dalam ayat 1 ya, pasal 1 ya. Di mana di dalam Yohanes itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika semuanya gelap gulita, Allah Yahweh sendirian, Allah Bapa sendirian, Allah Bapa kesepian, berfirmanlah dia, dan terciptalah Yesus. Di mana Yesus itu ciptaan pertama kali yang keluar dari firman Allah sendiri. Sebelum cahaya ada, sebelum partikel-partikel ada, Allah Yahweh sudah bersama Yesus. Dan Yesus menjadi kesayangan bagi Allah Yahweh, karena Yesus lahir dari sosok Allah Yahweh itu sendiri. Jadi Yesus dan Allah Yahweh itu sama, tetapi mereka berbeda. Mereka berbeda, tetapi mereka sama. Yesus ya Allah Yahweh sendiri, tapi ketika Yesus berpisah dari Allah Yahweh, Yesus menjadi manifestasinya sendiri. Maka Yesus dan Allah Yahweh menjadi dua pribadi yang berbeda. Lalu dari wujud Yesus diciptakanlah para malaikat. Diciptakannya para malaikat dan dunia malaikat atau dunia gaib. Lalu setelah dunia malaikat, dunia gaib itu tercipta, diciptakanlah manusia. Dunia gaib yang pertama ini yang saya maksud itu adalah surga. Dunianya para malaikat itu surga. Lalu diciptakannya para manusia. Yang pertama itu Adam dan Hawa. Lalu ada sebagian iblis, bukan sebagian iblis tapi sebagian malaikat. Sebagai malaikat yang tidak suka dengan kehadiran manusia di surga. Karena malaikat itu diciptakan terlebih dahulu, lebih tua daripada manusia. Dan kecerdasan manusia yang lebih mumpuni daripada malaikat, yang membuat sebagian malaikat itu memberontak, tidak suka dengan kehadiran manusia. Lalu dipimpin dengan malaikat Lucifer sebagai pemimpinnya, diketuai oleh Lucifer sebagai malaikat pemimpin pemberontakan di surga, yang mempengaruhi Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan akan yang baik dan yang buruk, akan yang benar dan yang salah, sehingga membuat Adam dan Hawa melanggar larangan dari Tuhan, di mana Tuhan melarang Adam dan Hawa, melarang Adam supaya tidak memakan buah pengetahuan. Tetapi Hawa terkena bujuk rayu dari malaikat Lucifer dan bala pasukannya, sehingga melalui Hawa lah si Adam juga terperdaya dan melanggar aturan itu. Ketika Tuhan datang, Adam dan Hawa terkena kutuk dari Tuhan. Adam dan Hawa beserta malaikat Lucifer dan bala pasukannya terkena kutuk dari Tuhan. Di mana antara keturunan Adam dan Hawa dan juga keturunan Lucifer dan para pasukannya akan saling menyerang, akan saling membenci. Dan bumi akan menjadi tempat pembuangan bagi Lucifer dan pasukannya
dan juga bagi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diperintahkan memenuhi bumi dengan anak cucu keturunannya yang ada di alam nyata. Sedangkan iblis Lucifer atau malaikat Lucifer, karena dia memberontak di surga dan dibuang dari surga, dilemparkan ke bumi. Iblis Lucifer dan para pasukannya diperintahkan memenuhi alam gaib yang ada di bumi. Penuhilah alam gaib yang ada di bumi dari anak cucu keturunanmu. Jadi Lucifer dan para pasukannya ada di alam gaibnya bumi dan memenuhi alam gaibnya yang ada di bumi. Sedangkan Adam dan Hawa ada di alam nyatanya bumi, dan anak cucu Adam dan Hawa memenuhi alam nyata yang ada di bumi, yang saat ini sudah merebak termasuk kita semua, ada di alam nyatanya bumi. Tapi di sisi alam nyatanya bumi ini ada sisi alam gaibnya bumi yang dikuasai oleh anak cucu keturunan dari iblis Lucifer. Malaikat Lucifer dan bala pasukannya yang dibuang dari surga, mereka dijuluki sebagai iblis, yang artinya sang pemberontak. Jadi iblis itu sebutan bagi malaikat-malaikat yang memberontak di surga. Jadi iblis itu bukanlah makhluk yang diciptakan, tetapi iblis itu adalah sebutan bagi si pemberontak, pembuat kekacauan. Di mana di alam gaibnya bumi ini dikuasai oleh iblis, dan alam nyatanya bumi dikuasai oleh manusia. Dan manusia dan juga iblis saling bermusuhan. Tetapi iblis seringkali masuk ke dalam dunia manusia melalui segala hal yang ada di alam nyata. Di mana ajaran Kristen ini logis banget. Logis banget. Di mana saya benar-benar salut sekali ya. Ternyata cerita ini berturut-turut dan berangsur-angsur. Di mana nanti di akhir zaman Yesus akan turun lagi menjadi manusia kedua kalinya. Dan setelah Yesus turun diam-diam seperti pencuri, nanti Yesus akan masuk ke alam gaib, ke alam supernatural. Di alam gaib nanti Yesus akan mengambil alih seluruh alam gaib. Yesus akan mengambil alih seluruh dunia gaib di bawah kepemimpinan Yesus. Jadi anak cucunya Lucifer ini harus taat nih, harus tunduk kepada Yesus. Dan perang Armageddon akan ada di alam gaibnya bumi antara Yesus dan iblis Lucifer, yang nanti di alam nyatanya akan dimanifestasikan di alam nyata menjadi perang besar, perang dunia ketiga antara kebenaran dan kejahatan. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.